SUV adalah mobil yang lagi in banget di Indonesia, Sob. Seperti pada tahun 90-an lalu, di mana banjir SUV yang dijual di Indonesia. Nah, mobil-mobil itu sekarang harganya udah murah. Saatnya kita cari, Sob. Karena 30 jutaan aja dapat. Dan keren ya, nggak kalah sama Race, Rocky, dan kawan-kawan. Nah, apa aja? Intro dulu. Yang pertama ada Daihatsu Verosa tahun 95. Daihatsu Verosa merupakan Jeep kembaran dari Daihatsu Tough dan juga Daihatsu Rocky yang diproduksi oleh Astra Daihatsu Indonesia pada tahun 93 sampai 99 dan dirakit secara lokal. Beda dengan Rocky yang sekarang, mobil ini tidak memiliki kembarannya di Toyota, Sob. Mulanya, Verosa hanya dijual dengan model sasis pendek atau SWB berkode F70, lalu diikuti dengan varian sasis panjang atau LWB dengan kode F75, dan yang sekarang rame dengan FWB. Ya, beda dong. Namun peredaran varian LWB tersebut masih kalah banyak dibandingkan yang sasis pendeknya, Sob. Memang bentuknya juga lebih keren yang pendek sih. Verosa juga dipasarkan dengan nama Daihatsu Ruger di Eropa dan juga Daihatsu Foundtrack di Inggris. Sedangkan untuk versi JDM atau Japanese Domestic Market di rebranding Toyota dengan nama Blizzard. Nah, ini tapi nggak ada di Indonesia, Sob. Sejak awal kemunculannya, Daihatsu Verosa ini hanya tersedia pilihan mesin 1600cc karburator dengan sistem penggerak 4x2 RWD. Inilah mengapa Verosa sering disebut dengan Jeep Banci, karena banyak digunakan hanya untuk rekreasi aja. Tapi meskipun begitu, sekarang aja semuanya pakai FWD, Sob. Ini masih lebih mending lah. Tapi yang jelas, mobil ini nggak punya image mobil penculik. Ngomongin soal mesin, mobil ini mesin berkode HDC 1600cc 4 silinder segaris 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 94 horsepower dan torsinya 127 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan. Kelebihannya, gagah dan maco, daya jelajahnya tinggi, akselerasinya pada putaran bawah bagus, handlingnya pada jalanan berlumpur sangat mumpuni, dan bisa berbagi part dengan Toyota. Tapi kekurangannya, akses belakangnya sulit, Sob. Fitur interiornya terbatas dan tidak ada fitur keselamatan, dan harga jual kembali lumayan rendah. Mobil BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 5-7 km, Sob, dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km. Boros ya. Untuk harga, sekarang mobil ini dibanderol mulai dari 30 jutaan dan pajaknya 600 ribuan. Nomor 2, ada dari Suzuki, yaitu Suzuki Sidekick tahun 97. Suzuki zaman dahulu memang menguasai pasar, Sob. Ya, bukan pasar sayur dong. Mobil ini menjadi ikonik mobil keren zaman itu. Aslinya, desain Suzuki itu mantap-mantap loh zaman dulu. Tapi setelahnya, ya memang sepertinya tahu sendiri kan. Tapi hal itu berbeda dengan yang satu ini. Yang satu ini keren abis. Mobil ini dikeluarkan tahun 95 sampai 96. Sidekick merupakan versi bawah dari Suzuki Vitara dan juga Escudo. Kalau sekarang mungkin manggilnya adalah LCGC. PT Indo Mobil Suzuki International meluncurkan sebagai produk entry level atau setara dengan model termurah karena pengurangan di berbagai sektor serta memiliki cc yang rendah yaitu 1600 cc. Suzuki Sidekick tidak memiliki sistem penggerak 4x4 dan interiornya yang kurang mewah serta nggak dilengkapi dengan power window dan menggantikannya dengan model engkol. Suzuki Sidekick mendapatkan update facelift ringan pada tahun 97 dengan nama Sidekick Dark One yang sudah dibekali dengan power window, dashboard bagian kiri sedikit melengkung dan juga penambahan sarung jok. Ngomongin soal fitur, mobil ini sangat minim fitur karena banyak fitur yang dipangkas. Tapi paling nggak sudah ada power steeringnya, Sob, sama audio single din. Ngomongin mesin, mobil ini mesin berkode G16B 1600cc 4 silinder 16 katup karburator dengan transmisi manual 5 percepatan. Kelebihannya, karena tidak memiliki penggerak roda 4WD, membuat mobil ini lebih nyaman dan lebih ringan. Material dashboardnya cukup bagus, sehingga awet, suku cadangnya tergolong murah, dan juga harga bekas mobil ini bertahan. Tapi kekurangannya, Suzuki Sidekick tidak bisa diajak melewati trek off-road. Bentuk bodinya sangat mengotak, bagian AC-nya sering dikeluhkan, boros bahan bakar, fitur-fitur interior yang di mobil ini terkesan minim, karpet dasarnya tidak rapi, dan bahan joknya berkualitas rendah. Mobil BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km, Sob, dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-11 km. Untuk harga, sekarang dibanderol mulai dari 31 jutaan, Sob, dan pajaknya 900 ribuan.
Nomor 3, ada Suzuki Katana tahun 89. Banyak Suzuki kali ini sob. Kali ini adalah Suzuki Katana. PT SIS pertama kali memperkenalkan Katana di tahun 86 sampai 2005. Selama masa produksi itu, mobil ini juga kerap menjadi pilihan banyak orang dan berbagai instansi kementerian di Indonesia. Bahkan mobil ini adalah mobil kantor yang dipakai sidul si anak sekolahan itu sob. Wah, bukannya itu dong, itu kan oplet. Yang ini nih. Nah, di era tahun 90-an, mobil berdesain kotak dengan atap yang sedikit mengembung ini pernah merasakan masa populernya di Indonesia. Dan sekarang populer lagi sob, karena dipakai oleh Babe Cabita. Mobil yang dikenal sebagai Jeep Banci ini dihadirkan dalam dua varian, yaitu GX dan juga DX. Nah, kenapa disebut Jeep Banci? Karena hanya menggunakan 4x2, berbeda dengan Jimny yang sudah memakai 4x4. Nah, ngomongin soal mesin, Suzuki Katana disematkan mesin berkode F10A berkapasitas 970 cc 4 silinder 8 katup SOHC yang bisa mengeluarkan tenaga sampai 50 PS dan torsinya 73 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan dan berpenggerak roda belakang. Kelebihannya, spare partnya murah, spare partnya mudah dicari, banyak pilihan spare part orisinal maupun KW, pajaknya murah, konsumsi BBM-nya irit, dimensinya kecil, mudah dikendarai dan perawatannya mudah. Tapi kekurangannya, suspensinya keras sob, rasa berkendaranya tidak nyaman, posisi duduk tidak nyaman, rem agak berat karena belum memakai booster rem, peredaman kabin buruk, ruang kabinnya sempit dan juga belum power steering, dan tenaga mesinnya lumayan boyo. Ngomongin BBM, 1 litnya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota, dan luar kota 1 litnya bisa untuk mencapai 13-15 km. Untuk harga termurah sekarang ada di sekitar 32 jutaan dan pajaknya 500 ribuan. Nomor 4, ada Escudo tahun 94. Nah, ini adalah mobil yang paling keren dan paling mahal sob, karena mobil ini masih sangat populer sampai sekarang. Sebuah kendaraan yang bisa dibilang punya ciri khas kenyamanan sebuah SUV. Terlebih generasi setelahnya sob, mobil ini memiliki kenyamanan di atas rata-rata. SUV loh, hubunganmu aja nggak senyaman ini. Suzuki Escudo pertama kali diproduksi pada tahun 88 silam untuk memenuhi permintaan pasar domestik di Jepang. Nah, Escudo diambil dari mata uang Portugal. Ternyata punya nama lain di Amerika Utara. Di sana, Escudo lebih dikenal dengan nama Sidekick yang eksis pada tahun 88 sampai 998. Sedangkan sejarah di Indonesia, lini SUV Suzuki Vitara Escudo dan Sidekick memiliki umur produksi cukup pendek, yaitu dari 92 sampai 97 aja. Pada tahun 94, Suzuki meluncurkan varian berpenggerak 2WD dengan dinamakan Suzuki Escudo. Escudo hadir untuk menggantikan Vitara yang berpenggerak 4WD karena pada waktu itu mobil dengan penggerak 4WD memiliki pajak yang cukup tinggi sob, sehingga harga jualnya menjadi mahal dan tak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Nah, untuk fiturnya mobil ini sudah memiliki AC, power window, power steering dan juga audio single din. Untuk mesinnya, mesin di bawah adalah G16A karburator 1600 cc, 4 silinder garis, 16 katup dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 85 horsepower dan torsinya 147 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan dan berpenggerak roda kiri. Enggak dong. Dan berpenggerak roda belakang. Kelebihannya, suspensinya mantap, bodinya tebal, interiornya menarik, model tidak kaku, perawatannya mudah dimodif ke berbagai aliran, harganya sangat stabil, ketahanan mesinnya bagus, build quality-nya termasuk bagus. Tapi kekurangannya masih karburator sob, boros BBM, AC-nya kurang dingin, mesinnya gampang overheat, dan tenaganya kurang besar. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-11 km. Untuk harga, ini masih paling mahal sob, karena dibanderol dengan harga 40 jutaan. Dan pajaknya 800 ribuan. Ya itulah tadi sob, list mobil-mobil SUV murah tahun 90-an yang bisa dipilih di tahun ini sob. Tentunya bisa jadi pilihan untuk mejeng dan gak kalah keren kalau dijajarin sama SUV-SUV yang sekarang. Aneh sih, apalagi Escudo tuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga sehat dan sukses selalu sob. Amin. See you next video dan I'll be back. Ciao.